Nah, kira-kira bagaimana ya tanda-tanda kemunculan Dajjal? Salah satu ciri-ciri Dajjal yang sangat jelas dapat dikenali oleh setiap orang mukmin adalah matanya yang hanya ada satu. Dajjal dikatakan memiliki cacat fisik, yakni berupa mata kiri yang buta dan mata kanan yang dapat melihat tetapi berwarna gelap. Oh iya sahabat milenial, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya MOP Channel bisa terus berkembang. 1, 2, 3. Alhamdulillah, semoga sahabat milenial pahalanya terus bertambah ya. Amin. Oke deh, yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat milenial, pernah dengar kan kata Dajjal? Ya, Dajjal adalah salah satu makhluk ciptaan Allah dari golongan manusia yang akan muncul di akhir zaman dengan membawa segala fitnah. Ih, serem ya sahabat milenial. Nah, kira-kira bagaimana ya tanda-tanda kemunculan Dajjal? Berikut adalah rangkuman muslim milenial mengenai beberapa fakta menarik tentang Dajjal. Let's check this out. Sahabat milenial, sebagai umat muslim kita harus percaya kepada hari kiamat seperti yang tersebut dalam rukun iman kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Kiamat akan terjadi, namun kapan dan bagaimana kronologinya masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Meski begitu, kiamat tidak terjadi jika tanda-tandanya tidak ditemukan. Salah satu pertanda akan datangnya kiamat adalah dengan munculnya Dajjal. Salah satu ciri-ciri Dajjal yang sangat jelas dapat dikenali oleh setiap orang mukmin adalah matanya yang hanya ada satu. Dajjal dikatakan memiliki cacat fisik, yakni berupa mata kiri yang buta dan mata kanan yang dapat melihat tetapi berwarna gelap. Dajjal lahir pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ia dibesarkan tanpa bapak dan ibu. Ia juga hidup terpisah dari keluarganya. Dajjal merupakan seorang laki-laki muda berkulit merah. Mata sebelah kanannya menonjol keluar, lalu di atas mata kirinya terdapat daging tumbuh. Tak hanya itu, Dajjal pun disebut sebagai seorang laki-laki yang mandul. Kedatangan Dajjal tentu akan menjadi ancaman besar bagi manusia. Konon katanya, Dajjal telah lahir dan bersemayam di suatu tempat. Beberapa ulama mensinyalir ada 3 tempat yang menjadi tempat bernaungnya Dajjal, yaitu Teluk Persia, Segitiga Bermuda, dan Pulau Sukrota. Teluk Persia adalah perpanjangan dari Teluk Oman, terletak di antara Jazirah Arab dan Iran. Di Teluk Persia tersebar berbagai pulau kecil yang melewati berbagai negara Timur Tengah. Disinilah disinyalir menjadi tempat tinggalnya Dajjal. Berikutnya adalah Segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda merupakan wilayah di Samudra Atlantik yang membentuk garis segitiga. Ini merupakan wilayah teritorial Britania Raya sebagai titik sebelah utara. Kemudian Puerto Rico, teritorial Amerika Serikat sebagai titik di sebelah selatan. Lalu Miami, negara bagian Florida, Amerika Serikat, sebagai titik di sebelah barat. Segitiga Bermuda acap kali digadang-gadang merupakan kerajaan iblis. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan lokasi ini terkenal angker dan misterius. Contohnya seperti kapal atau pesawat yang hilang secara tiba-tiba. Kemudian susahnya ditemukan bangkai-bangkai kapal atau pesawat yang mengalami kecelakaan saat melintasi Segitiga Bermuda menyebabkan nuansa misterius lokasi ini semakin kental. Maka tak heran jika banyak spekulasi Dajjal bernaung di Segitiga Bermuda kerap kali muncul. Pulau Sukrota, pulau yang terletak di sebelah tenggara Yaman ini juga disinyalir sebagai tempat dikurungnya Dajjal karena daerahnya yang unik, terpencil dan aneh. Mengapa dikatakan demikian? Karena banyak jenis hewan dan tumbuhan yang tak ditemukan di tempat lain, melainkan hanya di Pulau Sukrota. Pulau ini pun dijuluki sebagai Pulau Setan, Pulau Alien, bahkan Pulau Dajjal.
Sahabat milenial tahu nggak? Ada fakta lain yang menyebutkan kalau Pulau Dajjal itu letaknya berdekatan dengan Indonesia? Wah wah wah, bener nggak ya kira-kira? Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa keberadaan tempat tinggal Dajjal yang dimaksud bukanlah di Laut Yaman ataupun Syria, melainkan berada di timur Madinah. Jika dilihat pada peta, arah timur Madinah itu mengarah ke Teluk Persia. Dari situlah muncul spekulasi bahwa lautan yang dimaksud bukan Teluk Persia, melainkan Samudra Hindia atau Samudra Pasifik. Hal ini disebabkan karena di lokasi tersebut merupakan jalur perdagangan kuno yang sudah dilalui sejak lama. Di sana terdapat banyak pulau yang bisa dilewati. Kemungkinan besar pulau yang dimaksud itu adalah kawasan Laut Andaman atau Laut Cina Selatan. Namun hal itu masih belum diketahui pasti ya sahabat milenial, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Dajjal dikatakan kafir dan jahat serta pembawa fitnah besar bagi manusia. Kata Dajjal sendiri dalam bahasa Arab lazim digunakan untuk istilah nabi palsu. Mengapa demikian? Karena Dajjal dapat melakukan penyamaran sebagai nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan bahwa saat kebanyakan manusia awam lalai dan tidak peduli tentang kemunculan Dajjal, saat itulah sosok Dajjal akan muncul ke bumi untuk menebar fitnah dan kerusakan. Fitnah Dajjal akan menjadi fitnah yang sangat mengerikan di akhir zaman kelak. Mengapa demikian? Karena Dajjal akan mempengaruhi orang-orang yang lemah imannya. Orang-orang yang menyembah Allah hanya sekedarnya akan menjadi incaran Dajjal. Merekalah yang nantinya menjadi korban Dajjal dan masuk ke dalam lingkaran fitnahnya. Nauzubillahi min zalik. Lalu fitnah mengerikan apa saja ya yang akan dilakukan Dajjal? Saat kemunculan Dajjal tiba, orang-orang akan mengalami kelaparan dan paceklik. Orang-orang beriman di akhir zaman kelak akan memakan makanan malaikat, yaitu berupa tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil. Dengan makanan malaikat tersebut, niscaya Allah akan menghilangkan rasa lapar yang melanda orang-orang beriman ketika fitnah Dajjal berlangsung. Dajjal akan membunuh satu jiwa, kemudian dihidupkannya kembali untuk menarik para pengikut. Dajjal juga akan mengubah pandangan manusia tentang surga menjadi neraka, dan neraka menjadi surga. Apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat membuat hamba-hambanya terperosok ke neraka, justru Dajjal akan mengatakan hal itu dapat membawa pengikutnya ke dalam surga. Begitupun sebaliknya, hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala justru dilarang oleh Dajjal. Selain itu, Dajjal akan menyamar menjadi sosok Tuhan yang dapat memerintahkan langit untuk turunkan hujan dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman. Namun sahabat milenial harus ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah buta, tidaklah butuh makan dan minum. Allah Maha Sempurna dengan segala kesempurnaan sifat, kedudukan, serta perbuatannya. Sementara Dajjal, ia seperti manusia biasa, butuh makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Sahabat milenial, tahukah kalian kota yang tidak dapat dimasuki oleh Dajjal? Ya, tempat tersebut adalah Mekah dan Madinah. Seperti yang telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kedua kota tadi merupakan kota suci. Dajjal akan masuk pada setiap negeri dengan membawa fitnahnya, namun tidak dengan kota Mekah dan Madinah, lantaran semua jalan yang menuju ke sana dijaga oleh malaikat yang berbaris. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu negeri pun melainkan semua diinjak oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Semua jalan yang menuju ke sana dijaga dengan malaikat dengan berbaris. Maka berhentilah Dajjal di sebuah kebun di pinggir kota Madinah. Madinah berguncang 3 kali. Lalu keluarlah semua orang-orang kafir dan munafik dari kota Madinah menemui Dajjal. Hadis riwayat Al-Bukhari 1881 dan Muslim 2943. Selain 2 kota yang telah disebutkan, Dajjal juga tidak dapat memasuki 4 masjid, yakni Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid At-Tur. Kemunculan Imam Al-Mahdi diyakini merupakan salah satu tanda akhir zaman. Imam Mahdi merupakan seorang muslim berusia muda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat.
Imam Mahdi sebenarnya adalah sebuah nama gelar sebagaimana halnya dengan gelar khalifah, Amirul Mukminin, dan sebagainya. Dalam bahasa Arab, kata imam berarti pemimpin, sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapat petunjuk. Nama sebenarnya Imam Mahdi seperti yang telah disebutkan dalam hadis. Imam Mahdi bernama Muhammad. Nama ayahnya pun sama seperti nama ayah baginda Rasul, yaitu Abdullah. Jadi, nama asli Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah. Kemunculan Imam Mahdi bukan karena kemauannya, melainkan karena takdir Allah. Bahkan ia sendiri tidak menyadari bahwa dirinya adalah Imam Mahdi, melainkan setelah Allah mengislahkannya dalam satu malam seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis. Imam Mahdi kelak akan memimpin antara 7 sampai 9 tahun. Semasa kepemimpinannya, Imam Mahdi akan membawa kaum muslimin untuk memerangi kezaliman, hingga satu demi satu kezaliman akan tumbang takluk di bawah kekuasaannya. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Imam Mahdi dan pasukan akan membuat murka Dajjal. Hal tersebutlah yang pada akhirnya membuat Dajjal keluar dari persembunyiannya dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta pengikutnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan Nabi Isa dari langit yang bertugas membunuh Dajjal. Imam Mahdi dan Nabi Isa akan bersama-sama memerangi Dajjal dan pengikutnya, hingga Dajjal mati ditombak oleh Nabi Isa di pintu Lut dalam komplek Al-Aqsa. Sahabat milenial, gimana pembahasan tentang Dajjal kali ini? Semoga semakin menambah pengetahuan kalian ya. Semoga juga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari fitnah Dajjal. Amin. Sekian dulu dari kami, tanpa bermaksud menggurui. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.